sehingga sekali lagi menolong kita dalam kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengar sapaan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sekali lagi mengingat kembali akan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang mati buat setiap kami. Kami mau mengingat kembali dan kasih yang mula-mula ini biar menolong kami untuk kami juga dapat memaknai kehidupan kami, bahwa keberhargaan kami itu semua karena kemurahan daripada Tuhan yang memulihkan relasi kami yang berdosa ini kepada Tuhan yang kudus itu. Terima kasih Tuhan di doa kami. Ampuni hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ini, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, segala sesuatunya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi ya, shalom. Ya, bersyukur sekali ya pagi hari ini kita disambut dengan hujan ya. Hujan khasnya Kota Palu. Ya nggak tahu terangnya jam berapa, munculnya jam berapa gitu ya. Jadi terima kasih untuk sambutan di minggu pagi ini ya. Kayak saya mengajak setiap kita kembali ya, mengingat kembali akan kesetiaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya mengajak ke Bapak Ibu dapat membuka di dalam Matius pasal yang 4, Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Tadi sudah dibantu sama liturgis Ibu Yeli bagaimana salib menemukan kita untuk hidup lebih berharga ya. Matius 4, 18 hingga ayat yang ke-22. Ini adalah sebuah kisah di mana Yesus Kristus yaitu memanggil para murid ya, memanggil murid-murid yang pertama pada saat itu ya. Jadi kita akan baca Matius 4, 18, 22. Kita akan baca silih berganti ya Bapak Ibu. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu ayat yang 19, silih berganti hingga 22. Kalau sudah menemukan, kita akan mulai. Saya 18, Bapak Ibu 19, 20, 22 silih berganti hingga 22. Lembaga Alkitab Indonesia yaitu memberikan sebuah judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, melihatnya dua orang yaitu Petrus dan Yohanes dan saudaranya. Sama yang berkata Petrus sedang menjelaskan kebenaran Yesus terakhir, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Kita baca bersama-sama di ayat 19 bersama-sama. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Sampai sejauh ini bacaan kita, Bapak Ibu, berbagai staf kita yang bukan hanya membaca, tetapi yang terlebih melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, di dalam dunia kita saat ini ya mungkin tentang sebuah keberhargaan hidup ya. Keberhargaan hidup itu penting ya, penting di tengah dunia saat ini ya. Ada sebuah fenomena yang menarik mungkin Bapak Ibu yang mengikuti ya di dalam dunia sosial media, khususnya untuk anak-anak muda ya. Di dalam dunia sosial media secara khusus di bagian Instagram. Instagram akan memberikan sebuah gambaran atau sebuah perintah atau sebuah himbauan bagi mereka yang ingin akun Instagramnya ada centang biru, itu akan diberikan sebuah masa prabayar. Nah, seperti yang sudah ada, mendapatkan akun centang biru tidaklah mudah. Ya biasanya itu kalau tidak public figure, orang-orang yang mempunyai sebuah pengaruh lah istilahnya, biasanya disyaratkan dengan banyak follower gitu ya. Banyak follower, konten-konten yang menghibur, konten-konten yang ada. Jadi centang biru itu memberikan sebuah penghargaan atau memberikan sebuah akun yang menerima centang biru sebuah keberhargaan di dalam diri mereka. Apapun yang mereka lakukan itu biasanya mendapat sebuah like ya, mendapat sebuah gambar baik, respon yang baik gitu ya. Jadi membuat sebuah citra atau keberhargaan itu makin menjadi gitu ya. Apakah ini yang dinamakan keberhargaan hidup Bapak Ibu ya? Apakah ini di dalam kekristenan juga dikatakan sebagai keberhargaan hidup yang benar-benar di dalam Tuhan?
atau mungkin hanya kita mengikuti prabayar itu ya. Kalau aku bisa nanti bisa centang biru gitu ya. Nanti ya siapa tahu ya DKT Trinity gitu ya, centang biru gitu. Siapa tahu gitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan yang kita kejar, karena keberhargaan sekali lagi, keberhargaan di dalam dunia itu adalah hal yang cepat berlalu. Tapi sekali lagi ini adalah tema yang baik untuk kita renungkan ya. Salib menemukan kita, bukan kita yang menemukan salib, tapi salib yang menemukan kita untuk hidup lebih berharga. Slide-nya bisa next. Ya, Bapak Ibu, di dalam liturgi kalender gereja ya, kita memang memasuki masa-masa Prapaskah, masa-masa penderitaan Kristus. Ketika kemarin saya ulangi lagi ya di dalam bagian pemuda remaja kemarin dalam komisi pemuda remaja supaya dapat mendapat gambaran yang baik ya. Di minggu pertama masa Prapaskah kita mengingat ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem ya, masuk ke Yerusalem dia diteriaki begitu banyak orangnya, Hosana, Hosana, kemuliaan bagi nama anak Allah, anak Daud. Bahkan juga digambarkan sebagaimana pohon daripada palem itu, daun-daun palem itu. Tapi orang-orang yang sama juga yang meneriakkan Hosana juga meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Ya, gambaran ini menolong kita ya untuk memahami masa penderitaan Kristus, masa di mana Tuhan mengasihi setiap kita di minggu yang pertama. Jadi sesuai liturgi kalender gereja, minggu ini adalah masa penderitaan yang pertama. Yesus memasuki kudus di Yerusalem. Next. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Injil Matius ya, kita tahu ada sebuah headline atau gambar besar. Injil Matius itu menyebutkan bahwa Yesus sebagai anak manusia. Ya kita bisa komparasikan nanti ya. Kalau misal di Markus, Lukas itu anak Allah, Yohanes bahkan memakai sebagaimana firman yang menjadi manusia. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Injil Matius menggambarkan Injil anak manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Injil Matius itu menyoroti ya pelayanan Yesus yang pertama itu ada di Kapernaum. Bapak Ibu bisa lihat nanti di beberapa bagian atau komentar yang ada. Nah, Kapernaum itu berbatasan dengan daerah Syria. Nah, ini biasa dalam perjanjian lama itu di daerah Aram gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memulai dari tempat yang sangat dekat wilayah bangsa-bangsa yang bahkan tidak mengenal Allah. Ya. Ini unik Bapak Ibu, karena Injil Matius itu nuansanya perjanjian lama cukup kental ya. Kalau nuansa perjanjian lama cukup kental pasti orang Israel, umatku, pilihanku, orang-orang yang mengenal aku. Tapi dalam Injil Matius mengatakan bahwa yang pertama pelayanan adalah di tempat Kapernaum, daerah yang memang tidak mengenal Allah, bahkan berbatasan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ini hal yang luar biasa ya. Jadi saya ingin gambarkan atau kontraskan dengan tema kita. Salib benar-benar menemukan kita. Yesus yang benar-benar menemukan kita yang berdosa ini. Bahkan di dalam Yesaya ya, jauh daripada teks ini ada, Yesaya sudah menubuatkan, silakan nextnya. Yesaya 8:23 mengatakan begini Bapak Ibu, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Yesaya 8, silakan next. Yesaya 9 ayat 1 bahkan lebih jelas lagi ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi sekali lagi, salib itu menemukan kita untuk hidup yang lebih berharga. Next slide-nya. Ya, seperti apa yang saya sudah komentarkan Bapak Ibu ya. Injil Matius ini sebuah ya penggenapan daripada pembuatan perjanjian lama atau di dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi sekali lagi ini menggambarkan ya bagaimana Injil Matius itu indah ya, menemukan kita sebagai orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah, tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita, saling menemukan kita supaya kita hidup yang lebih berharga. Bapak Ibu jelas sekali ya, di dalam Injil Matius itu nuansa tentang keyahudian, perjanjian lama cukup kental ya. Tapi ya itu tadi, keunikan inilah yang menolong kita supaya kita sekali lagi benar-benar memasuki masa-masa Prapaskah ini dengan baik di dalam masa-masa penderitaan Kristus Yesus. Ada sebuah fun fact Bapak Ibu ya, atau sebuah fakta yang menarik gitu ya. Jadi Yesus pertama itu memanggil murid-muridnya. Jadi di dalam sejarah atau di dalam khususnya di dalam literatur yang ada, memang rabi-rabi atau guru-guru Yahudi itu tidak mencari murid, tapi para murid atau orang-orang yang ingin belajar itu harus mencari para rabi atau para guru.
Bahkan sekali lagi ya, ini tidak mudah ya. Untuk menjadi murid seorang rabi Yahudi itu tidak mudah. Ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dilakukan, yang harus ditempuh. Inilah sebuah fun fact ya. Jadi rabi-rabi Yahudi itu tidak mencari murid, tapi murid atau orang-orang pada saat dia ingin belajar tentang tradisi daripada kehidupan, daripada perjalanan bangsa Israel, harus datang ke rabi. Next slide-nya. Tapi berbeda ya. Berbeda nuansanya kalau dengan Tuhan Yesus ya. Kalau rabi-rabi tadi kayak kelihatan terlalu pasif gitu ya. Ya kalau kamu mau butuh saya, datang saya kepada saya, gitu ya. Jadi murid yang datang kepada para rabi. Tapi kalau Yesus tidak, Yesus itu benar-benar datang mencari murid, menemukan murid supaya untuk hidup lebih berharga. Nanti kita akan gambarkan ya kenapa menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini Bapak Ibu juga cukup familiar dengan ayat ini. Tapi izinkan saya untuk dapat membagikan dengan hal yang berbeda, sedikit sudut pandang yang berbeda untuk menolong kita dalam masa penderitaan yang pertama ini. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari bagaimana Yesus itu benar-benar mencari murid atau menemukan kita supaya hidup kita itu lebih berharga. Berbeda dengan konteks daripada rabi Yahudi yang dimana para murid itu datang kepada mereka. Ya, ini yang pertama. Next. Ada satu hal yang baik juga ya, menolong kita supaya kita juga dapat memahami tema kita dengan baik. Saling menemukan kita untuk hidup lebih berharga. Ini salah satu ya minggu lalu kayaknya dari liturgi itu Pak Aman juga memberikan sebuah gambaran yang baik tentang pujian yaitu Amazing Grace, sangat besar anugerah. Bahkan di dalam liriknya mengatakan bagaimana I once was lost, saya itu tersesat, bahkan sebenarnya bagus saya itu pernah terhilang, tapi saya sekarang itu ditemukan. Ini lirik yang menurut saya juga powerful ya Bapak Ibu ya. Mungkin terkadang sangat besar anugerah. Aduh, lagu itu ya, lagu pendek cepat gitu ya. Kalau biasanya kan identik sangat besar anugerah, lagu pendek, lagu cepat ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita memaknai ini lebih dalam Bapak Ibu, itu benar-benar kita yang terhilang, kita yang tersesat. Tuhan itu menemukan kita. But now I'm found. Sekarang saya benar-benar ditemukan di dalam Tuhan. Tadinya saya buta, tapi sekarang saya melihat. Bapak pernah ya merasakan ya ketika tersesat gitu ya. Nggak enak gitu ya, tersesat nggak enak gitu ya. Tapi sekali lagi itu gambaran yang menarik, gambaran yang baik menolong kita ya. Bahwa Tuhan itu menemukan kita, di mana hidup kita itu supaya lebih berharga. Ini hanya sekedar ilustrasi menolong kita memahami dengan baik tema kali ini. Next slide-nya. Lalu hidup kita lebih berharga sejak Tuhan itu menemukan kita oleh karena anugerahnya. Ini mengcounter daripada ilustrasi yang pertama tentang bagaimana hidup berharga di sosial media tentang centang biru itu ternyata adalah hal yang semu. Tetapi hidup kita lebih berharga sejak Tuhan itu menemukan kita karena anugerahnya yang besar di dalam hidup kita, sehingga relasi kita pun dipulihkan dan membuat diri kita itu berharga di hadapan Tuhan. Saya mengajak anak-anak muda ya, remaja kita ya. Terkadang spirit zaman itu terkadang kalau tidak sesuai dengan ekspektasi atau realita itu, biasanya hidupnya itu minimalis gitu ya, tidak berarti, tidak berharga. Tapi sekali lagi saya mengajak untuk ketika persekutuan pemuda remaja itu menolong mereka supaya keberhargaan hidup itu bukan dari dunia ini kita mendapatkan, tetapi dari Tuhan yang memulihkan relasi kita dengan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita masuk di dalam poinnya ya, yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah ini biasanya sering ya, kalau seminar gitu 2 jam yang membahas ya, apalagi seminar yang membahas tentang misi gitu ya, biasanya misi atau pemuritan gitu ya. Pemuritan biasanya kalau enggak ada satu buku yang bagus juga, itu satu buku tentang membahas tentang ini penjala ikan dan juga penjala manusia. Ya, tapi sekali lagi ya, karena waktu kita yang singkat juga terbatas, saya memberikan sebuah sudut pandang yang lain supaya dapat memperlengkapi lebih lagi bila kita mengetahui hal ini ya. Jadi kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau penjala ikan itu bekerja untuk diri ya, mencukupkan diri. Bahkan tak jarang ya mereka ketika Petrus dan kawan-kawan itu menjala ikan bahkan tidak dapat. Ya sekali lagi itu bekerja untuk diri. Tapi sekali lagi kalau kita menjadi penjala manusia yang punya pekerjaan itu sang empu, sang tuan,
yaitu Tuhan sendiri, dan kita menjadi penjala manusia. Next slide-nya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya ya kalau kita lihat ada sebuah hal yang unik lagi ya. Mengapa Petrus dan kawan-kawan itu langsung memberikan sebuah respon iya? Itu menarik gitu ya. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena saya pikir sebelum saya membaca Yohanes 2, Yohanes 1 ini juga. Yohanes 21 ini, saya akan lebih ke hal yang ini ya. Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Jadi ini sebuah gambaran awal dan juga penutup. Yohanes 21 ini kan ketika Yesus sudah bangkit ya, menampakkan diri kepada para murid. Jadi ketika Yesus menampakkan pertama memanggil para murid dengan kisah yang sama, dan Tuhan juga pamit dengan kisah yang sama juga. Ini sebuah gambaran yang baik ya. Awal dan juga akhir, sebuah benang merah yang baik yang menolong kita memahami lagi bahwa ini adalah menemukan, salib itu menemukan hidup kita lebih berharga. Next slide-nya. Ya, maksudnya ini saya ini. Jadi ada slide yang pertama, yang satu tadi yang masuk. Perintah Tuhan Yesus diresponi secara sangat positif ya. Petrus, Andreas dan kawan-kawan mengatakan bahwa langsung iya, segera meninggalkan jalan. Kita tentu ada sebuah gambaran ya, bagaimana mereka langsung menanggapi perintah ini ya. Kalau mungkin di zaman ini ada sebuah kayak ini ya, ilmu gendam gitu ya. Ada Bapak Ibu pernah tahu ya ilmu gendam ya, hipnotis gitu ya. Tinggalkan jam tanganmu, tinggalkan kalungmu atau anting-anting gitu ya. Langsung gitu ya. Atau mungkin saya juga membayangkan Tuhan Yesus apa begitu berkarismatik ya, langsung kamu ikut aku, akan kujadikan penjala manusia ya. Tentu ini bukan gambaran yang ini. Gambar yang jelas Bapak Ibu, next slide-nya. Sebenarnya mereka itu sudah pernah bertemu. Kawan-kawan ini, murid-muridnya sudah pernah bertemu di dalam Yohanes 1:35-31. Jadi sebelum Yesus berjumpa dengan mereka pun juga sudah pernah melihat Yesus ketika melihat sebuah mujizat karya Allah di saat itu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagaimana para murid dapat meresponi panggilan itu, meresponi dengan kata iya, aku akan melakukan itu, segera meninggalkan jalannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini sebuah perjumpaan yang memang pertama yang sudah ada. Jadi bukan karena tahu-tahu bertemu, tahu-tahu langsung meninggalkan, itu tidak. Tapi sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi ini momen yang pas, kesempatan yang baik, mereka langsung mau mengikut Tuhan dan menjadi penjala manusia. Next slide-nya. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah respon yang sangat radikal menurut saya ya. Bagaimana mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Berharga, lebih berharga. Mengapa saya memberikan sebuah tema itu? Supaya hidup kita itu lebih berharga. Bukan berharga lagi, tapi lebih berharga ya. Kita mengatakan ya, berharga di tengah dunia sekarang itu tentang keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga itu adalah keluarga. Ada sebuah lagu yang lama, itu lagu jadul, harta yang paling berharga itu ya adalah keluarga gitu ya. Itu yang pertama gitu. Jadi dunia juga mengatakan bahwa hal yang berharga itu memang keluarga, salah satunya. Dan yang kedua, ya, pekerjaan. Nah ini juga terkadang pekerjaan biasanya sebuah achievement gitu ya. Wah, kalau saya bekerja, apalagi anak-anak muda sekarang ya, saya tuh mau bekerja dengan passion saya gitu ya. Waduh ya, kalau mengikuti aturan passion kamu ya nggak akan sesuai dengan terrealisasi. Maksud saya itu tadi pemahaman tentang passion. Tapi next kita hindarkan, kita jauhkan hal itu. Tapi sekali lagi, berharga bagi dunia itu adalah keluarga dan juga pekerjaan. Tapi yang ingin saya katakan lebih berharga bagaimana kita dapat mengikut dan juga melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Next slide-nya. Ya, berharga sekali lagi ya. Bagi dunia itu adalah sebuah keluarga dan juga pekerjaan. Dan ini benar-benar menyoroti bagaimana teks ini berada. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, bagaimana ada Zebedius. Zebedius itu bukan orang asing juga. Itu keluarga daripada salah satu mereka, para murid saat itu. Itu menyoroti bagaimana keluarga juga mereka tinggalkan
untuk menjadi penjala ikan, untuk menjadi dulunya penjala ikan, menjadi penjala manusia. Pekerjaan pun demikian, meninggalkan itu semua. Lantas kalau kita ekstrim Bapak Ibu, kalau saya mengikut Tuhan berarti sudah saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan pekerjaan saya. Tidak demikian, terlalu ekstrim Bapak Ibu ya, tidak. Sekali lagi, konteks sekarang bukan pada saat itu yang memang harus benar-benar mengikut Tuhan, karena Yesus sebuah respon yang baik untuk mengikut Tuhan. Tapi dalam sekarang mungkin tidak hal seperti itu. Mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Next slide-nya. Ya, lebih berharga itu artinya adalah mengutamakan Kristus di dalam melayaninya. Nah, ini saya juga sering sekali ya melihat atau melihat sebuah fenomena gitu ya, tentang mengutamakan Tuhan, prioritas di dalam kita melayani Tuhan. Seta gitu ya, ada bahasa Jawa itu seta, sebentar ya. Saya nanti dulu saja, kalau melayani itu nanti aja gitu. Tapi kalau sudah nanti masalah kehidupan silih berganti berjalan dalam kehidupan kita, baru kita menyadari, oh iya ya, mungkin saya waktu itu bisa melayani Tuhan lebih maksimal. Ya ini sekali lagi Bapak Ibu ya, kita menolong di momen minggu pertama di dalam masa-masa pelayanan Prapaskah ini, menolong kita supaya kita mengutamakan Kristus dan juga melayani. Next slide-nya. Ya Bapak Ibu, berharga atau lebih berharga itu bukan cara pandang daripada dunia, tapi kita melihat sebuah sistem nilai ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ini bukan berbicara tentang value-nya orang dunia, tapi ini adalah sebuah value-nya Tuhan. Hidup lebih berharga itu tentang sebuah sistem nilai ilahi. Bagaimana Tuhan yang memberikan keberhargaan hidup kita. Bukan kita yang melabel atau stempel kita itu berharga, tidak. Tapi Tuhan, sang empu kehidupan kita, yang menilai sistem nilai itu. Tuhan yang memiliki. Jadi sekali lagi hidup yang lebih berharga ketika sekali lagi Tuhan menemukan kita ketika kita masih berdosa. Ini dicatat dalam salah satu bagian Rasul Paulus yang baik juga. Tuhan itu mengasihi kita, bahkan menemukan kita ketika kita masih bercampur dengan dosa, masih dalam keadaan yang berdosa. Itu yang menolong kita, membuat hidup kita itu lebih berharga, lebih berharga. Jadi sekali lagi ini bukan value-nya dunia atau nilai daripada dunia, tapi sistem nilai ilahi yang daripada Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Sistem nilai ilahi ya, tentang berharga dan lebih berharga. Sekarang saya lebih mengatakan kepada yang lebih berharga. Artinya apa? Kalau kita lihat ya secara gambaran tentang salib ya, kalau kita lihat kultur atau budaya salib, dulu yang dikatakan sebagai kutub hina bahkan orang yang mati di atas kayu salib, tapi menjadi sebuah apa? Lambang kemuliaan. Ini sebuah gambaran yang menarik juga ya, sebuah hal yang hidup supaya lebih berharga. Kita condong kepada Christ center atau Kristus center dalam kehidupan kita. Bagaimana yang kutub diubahkan menjadi kemuliaan karena pengorbanan Kristus, dan itu yang menjadi kita hidup lebih berharga, Bapak. Itu sekali lagi itu yang menjadikan hidup kita lebih berharga. Karena sekali lagi bukan kita yang menemukan salib. Salib memang sudah ada, sebuah sistem hukum pada saat itu sudah ada. Tapi Tuhan mengubahkan salib itu yang dulunya kutub menjadi hal yang lebih berharga, yang artinya sebuah kemuliaan, dan Tuhan menemukan kita ketika kita masih berdosa. Ini sebuah penghiburan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di dalam saya melihat ya sebuah hal yang terjadi akhir-akhir ini semua serba sulit gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang pengusaha, Bapak Ibu yang buka toko, ataupun Bapak Ibu yang menggeluti usaha apapun ya. Terkadang yang mendekati hari-hari masa-masa mau mendekati Lebaran atau puasa gitu ya. Ini terkadang kayak sebuah situasi yang cukup sulit juga yang kita hidupi sekarang. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, keberhargaan kita itu sekali lagi bukan karena pekerjaan, bukan karena keluarga yang ada, tetapi ketika kita masih berdosa, salib itu menemukan kita supaya hidup kita lebih berharga. Next slide. Ya, 1 Korintus tadi sudah sempat disinggung daripada liturgis ya. Bagaimana? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
Jadi sekali lagi hidup lebih berharga di mata Tuhan itu sekali lagi bukan sistem nilai kita, tapi sistem nilai ilahi. Sistem nilai daripada Tuhan membuat kita tuh hidup kita tuh lebih berharga karena Tuhan yang menemukan kita, salib yang menemukan kita supaya hidup lebih berharga. Next slide-nya. Ya, God's value atau sistem nilai ilahi itu merubah konsep hidup kita, yang memandang hidup kita yang kita jalani adalah hal yang berharga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, lebih berharga ini adalah sebuah sistem nilai daripada Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan stempel daripada dunia, bukan apalagi stempel dari kita. Oh, saya berharga, saya powerful karena jabatan saya. Tidak. Kita berharga karena Tuhan. Karena itu sistem nilai daripada Tuhan, God's value-nya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu hidup lebih berharga. Next slide-nya. Ya, ini tafsiran yang sedikit juga, tapi menolong kita memahami dengan baik ya. Ini akan menjadi penutup kita dalam hal ini. Di ayat 19 Bapak ya, menolongnya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Kalau di dalam bahasa koine, bahasa Yunani itu menggunakan kata oio. Ya. Oio ini menjelaskan sebuah to make a thing out of something. Dari suatu menjadi sesuatu ya. Ini poin yang bagus yang menarik untuk kita dalami. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Oio. To make a thing out of something. Kamu akan kujadikan dari suatu menjadi sesuatu. Kalau kita mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan yang lama ya Bapak Ibu yang sudah senior, pikiran kita langsung ke-trigger tentang apa? Teologi penciptaan. Kita itu dari debu dan tanah Bapak Ibu, dan dijadikan something. Jadi manusia Tuhan berikan hembusan dan roh sehingga kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini poin yang menarik. Hidup lebih berharga itu karena Tuhan yang menjadikan kita dari suatu menjadi sesuatu di dalam tangan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, banyak dunia yang mungkin ya makin kesini itu membuat hal-hal yang kamu lebih berharga kalau kamu mendapatkan penghasilan segini gitu ya. Saya melihat juga di sosial media juga begitu ya. Anak-anak muda ini beneran ya penghasilannya sedemikian rupa gitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan yang hidup menjadi lebih berharga, tidak. Hidup yang lebih berharga karena kita dijadikan oleh Tuhan supaya dari yang suatu itu menjadi sesuatu di dalam tangan Tuhan. Kujadikan, ini kata yang penting ya. Dari suatu, dari thing out of something, dari menjadi sesuatu itu menjadi sesuatu di dalam Tuhan. Oke, next slide-nya. 43, Yesaya 43 hingga ayat 7. Semua orang yang akan disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi memang ya Bapak Ibu ya, desain daripada ciptaan Tuhan, desain kita sebagai ciptaan Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dicipta untuk sebuah destiny atau tujuan yang baik ke depan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari suatu untuk menjadi sesuatu. Ini hal yang baik untuk menemukan hidup kita itu lebih berharga. Ketika salib itu menemukan kita yang masih berdosa. Ya ini tadi ya, suatu menjadi sesuatu. Saya selain teologi penciptaan, saya mengingat kembali ya akan di dalam kemarin ya kita di dalam PA itu kan membahas tentang Yeremia. Bukan PA tapi persekutuan rumah tangga ya. Lantas ketika saya persiapkan, saya melihat teologi-teologi apa sih yang diangkat daripada Nabi Yeremia. Tapi salah satu gambaran yang baik ya, kujadikan dari suatu menjadi sesuatu. Saya langsung ke-trigger dengan pemikiran bejana ya. Hidup kita itu sebagai sebuah bejana di tangan Sang Penjunan ya. Pikiran saya itu langsung kepikiran hal itu ketika saya mempersiapkan tentang khotbah atau renungan daripada Yeremia. Kita yang dari tanah liat pun Tuhan bentuk sedemikian rupa untuk menjadi sebuah bejana di tangan Sang Penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, biarlah kita memaknai hidup kita lebih berharga itu bukan dari kata apa dunia, tetapi sekali lagi ya, di dalam minggu pertama kita mengawali di dalam minggu Prapaskah ini, salib itu menemukan kita supaya hidup kita itu lebih berharga.
seperti apa ya bilang Yeremia itu ya, bagaimana hidup kita seperti gejala di tangan Sang Penjunan, dari suatu untuk menjadi sesuatu, menjadi hal yang lebih berharga di tangan Tuhan pemilik hidup kita. Ya, saling menemukan kita untuk hidup lebih berharga, biar menolong kita di dalam minggu pertama ini, masa-masa prapaskah, menolong kita supaya kita dapat memahami sekali lagi bahwa ketika kita masih berdosa, Tuhan pun masih mengasihi kita, bahkan menemukan kita saling itu supaya hidup kita lebih berharga. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak di surga, hamba telah pergi berbicara, tapi sekali lagi mengingatkan untuk setiap kami bahwa hidup lebih berharga di dalam Tuhan ketika Tuhan menemukan kami ketika kami masih berdosa, dan saling itu menjadi sebuah lambang kemuliaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan juga menerangkan firman ini dengan baik dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tertarik dengan hal-hal dunia yang membuat stempel tentang hal yang berharga, tapi keberhargaan kami bagaimana Tuhan sudah pulihkan relasi kami ketika kami tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kami balikan pemimpin pujian.